Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Broz Tito. Joseph Broz Tito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masanya. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Broz Tito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Broz Tito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Timur. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta, ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh. Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia.
RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas. Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Batu Raja 90,5 MHz, Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun Relay 4 Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Ya, pendengar, belakangan ini beredar tautan di media sosial yang disebut-sebut sebagai akses resmi pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS 2025 untuk Kementerian Agama Republik Indonesia. Unggahan tersebut ramai dibagikan dan memicu kebingungan di kalangan masyarakat. Namun, informasi itu dipastikan tidak benar. Kemenak RI melalui akun Instagram resminya @kemenak_RI menegaskan bahwa sampai saat ini pihaknya belum membuka pendaftaran CPNS tahun 2025. Kementerian tersebut menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada tautan yang beredar di luar kanal resmi. Kemenak juga mengingatkan bahwa proses pendaftaran CPNS hanya akan dilakukan secara resmi melalui situs pemerintah yaitu sscasn.bkn.go.id. Semua pengumuman termasuk formasi, jadwal, dan tahapan seleksi ini akan disampaikan langsung melalui akun media sosial resmi dan laman resmi Kemenak RI. Masyarakat diminta untuk selalu waspada terhadap tautan palsu yang mengatasnamakan instansi pemerintah. Informasi hoax seperti ini rentan dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk menipu atau menyebarkan malware. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik. Halo RRI. Halo RRI. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus menemani Anda beraktivitas di pagi hari ini, pendengar. Saatnya kami hadirkan Halo RRI. Untuk hari ini ya, hari Senin di tanggal 21 Juli 2025. Nah, melalui program ini Anda tentunya kami berikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan ataupun juga informasi seputar layanan publik melalui line telepon di 0711369977 atau Anda juga bisa bergabung via WA ya di 082179279090. Kembali lagi untuk Anda yang ingin bergabung, ingin menyampaikan keluhan ataupun juga informasi ya seputar layanan publik dapat disampaikan dalam program Halo RRI akan terus kami hadirkan hingga nanti mendekati pukul 10. Baik, kita ke informasi berikut, pendengar. Ini ada satu informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda seputar proyek rehabilitasi jembatan tanah kering di Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin yang telah memasuki tahap pengerjaan sekitar 50%. Proyek ini merupakan bagian dari upaya peningkatan infrastruktur konektivitas wilayah yang ditangani Dinas PUPR Banyuasin melalui bidang Bina Marga. Pejabat pembuat komitmen PPK proyek, Dedi Handayanto, menjelaskan pengerjaan di lapangan menghadapi sejumlah tantangan terutama kepadatan lalu lintas yang masih tinggi. Meski sudah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, Dedi menyebutkan bahwa kendaraan terutama roda 2 milik warga masih kerap melintas di luar waktu yang ditentukan. Nah, untuk menjamin kelancaran dan juga keselamatan pengaturan lalu lintas dilakukan oleh petugas gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Petugas juga berjaga di lokasi untuk mengatur arus kendaraan. Muatan kendaraan yang diperbolehkan selama masa rehabilitasi ini dibatasi maksimal 4 ton. Rehabilitasi jembatan ini menargetkan penyelesaian dalam 1 bulan ke depan, meskipun kontrak kerja memungkinkan hingga Oktober 2025. Menurut Dedi, prioritas utama rehabilitasi ini adalah penggantian plat, lantai jembatan dan juga gelagar. Total panjang jembatan 270 meter, yang diganti ini sekitar 170 meter. Nah, sisanya pendengar 100 meter ini menggunakan hasil bongkaran jembatan lama yang masih layak.
Dengan perbaikan ini, jembatan diharapkan akan memiliki daya dukung beban yang lebih baik pasca rehabilitasi. Namun, Dedi belum merinci spesifikasi tonase akhir jembatan setelah selesai direvitalisasi. Rehabilitasi jembatan tanah kering ini menjadi krusial karena infrastruktur ini merupakan satu-satunya jalur utama penghubung antar wilayah di Kecamatan Pulau Rimau dan sekitarnya. Pemerintah daerah berharap proyek ini dapat rampung tepat waktu agar akses ekonomi dan mobilitas masyarakat dapat kembali normal. Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hurst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky, dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah. Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern. Popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal. Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter.
Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat. Masih bersama Anda, Halo RRI. Terima kasih pendengar terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Anda yang baru saja bergabung, salam jumpa. Kami temani dalam Halo RRI, program yang kami hadirkan memberikan ruang bagi Anda untuk menyampaikan keluhan ataupun juga informasi seputar layanan publik. Dapat Anda sampaikan melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 0821 7927 9090. Baik, informasi berikut pendengar. Ini mengenai Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang memastikan distribusi beras premium untuk ASN dan tenaga honorer berjalan merata dan tepat sasaran. Bantuan ini diharapkan membantu meringankan kebutuhan pokok keluarga penerima. Ia menekankan bahwa kualitas beras harus benar-benar premium. Menurutnya, penerima berhak menolak bantuan jika kualitasnya tidak sesuai. Ia juga menghimbau masyarakat agar beras digunakan untuk kebutuhan keluarga, bukan untuk dijual kembali. Kesadaran ASN dan honorer ini menjaga amanah ini dinilai penting. Program ini tidak hanya membantu ASN dan honorer, tetapi juga menyerap hasil panen petani lokal. Pemerintah sekaligus menjaga harga gabah tetap stabil di pasaran.
cinta yang menjadi dusta di hamparan jiwa. Takkan lagi ada sakiti hatinya. Biarkan semua pergi dan takkan Masih bersama Anda, Halo RRI. Ya pendengar, kami masih terus menemani Anda dalam Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini ya. Untuk Anda yang ingin memberikan informasi ataupun juga keluhan seputar layanan publik, silakan ya, kami tunggu peran sertanya. Boleh langsung menghubungi kami di line telepon 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Baik, kita ke informasi selanjutnya pendengar. Ini mengenai Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Sumatera Selatan terus menggiatkan program Sultan Muda demi memperkuat ekosistem UMKM. Program ini menyasar pelaku usaha muda yang berpotensi menjadi penggerak ekonomi daerah. Sejak 2 bulan terakhir, sebanyak 1.300 pelaku usaha muda telah mendaftar sebagai calon Sultan Muda. Pendaftaran dibuka melalui kerjasama antara OJK Sumsel dan Dinas Koperasi dan UMKM. Kepala OJK Sumsel Arifin Susanto menyatakan jumlah tersebut terus bertambah. Dan menurutnya target itu bukan sekedar wacana karena OJK mengantongi data potensi besar UMKM. Di Palembang saja terdapat 87.000 UMKM, 70% dikelola generasi milenial. Sementara di wilayah Sumatera Selatan secara keseluruhan terdapat sekitar 500.000 UMKM. Usaha tersebut bergerak di berbagai bidang seperti kopi, fashion, dan kuliner khas seperti pempek. Nah, untuk mempercepat realisasi program, OJK telah membentuk Sultan Muda Sumsel Center. Pusat layanan ini berada di lantai 4 kantor OJK Sumsel dan terbuka untuk konsultasi usaha. Hai, wah sendal kamu bagus banget. Iya dong,
By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal? Emang apa? Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan. Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya? Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng. Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh. Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya. Alright, so here we are in front of the elephants. Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan Ye Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video. Masih bersama Anda, Halo RRI.
masih terus kami temani dalam Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini. Program yang kami hadirkan memberikan ruang bagi Anda untuk menyampaikan keluhan ataupun juga informasi seputar layanan publik. Boleh disampaikan ya melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 082179279090. Baik, kita ke informasi selanjutnya pendengar. Ini mengenai Bupati Muara Enim Edison menegaskan komitmennya untuk membenahi mental pegawai pelayanan publik. Pernyataan disampaikan menyusul keluhan masyarakat terhadap sikap aparatur yang dinilai kurang ramah. Bupati mengaku telah berkeliling ke sejumlah OPD yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Nah, hasilnya ia menemukan masih ada pegawai yang bermuka masam saat memberikan layanan. Edison juga menyoroti pelayanan di rumah sakit yang kerap menjadi keluhan masyarakat. Ia meminta tenaga medis, khususnya perawat, agar bersikap sabar dan juga profesional. Selain itu, seluruh OPD diingatkan agar menanamkan prinsip keramahan dalam melayani. Sebagai pimpinan daerah, Edison menyampaikan permohonan maaf jika selama ini ada pelayanan yang belum optimal. Ia menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh. Informasi waktu pendengar saat ini sudah menunjukkan pukul 9:41 dan tentunya kami masih menantikan atensi Anda yang ingin bergabung, ingin menyampaikan keluhan atau juga informasi seputar layanan publik. Bisa melalui line telepon ya di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Nah, tentunya Halo RRI ini kami hadirkan setiap hari Senin dan juga Jumat ya, pukul 9 hingga ke pukul 10. Jadi untuk Anda ya yang ingin bergabung, silakan kami nantikan peran sertanya di Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya, beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, karena aku memeluk bindeka, kita bersatu di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang, melangkah maju bersama impian. Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka, kita bersatu di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka, kita bersatu di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak
Menggapai langit dengan tangan terhentam. Kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian. Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Dirimu yang pernah menyakiti aku. Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Kini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ingatkahkan dirimu yang pernah menyakiti aku. Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Kini berganti kisah, menyakiti dirimu. Oh tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamaku, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Mengapa kau begitu mudahnya berpikir hanya dalam waktu yang sekejap mata? Ku tahu hanya bibirmu yang bicara, tapi hati kecilmu masih mencintaiku. Kita takkan berpisah.
pernah menyakiti aku. Masih bersama Anda, Halo RRI. Ya pendengar, kami masih terus hadir menemani Anda dalam program Halo RRI, program yang kami hadirkan memberikan ruang bagi Anda untuk menyampaikan keluhan ataupun juga informasi seputar layanan publik. Dan untuk Anda yang ingin bergabung silakan, masih ada kesempatannya ya, walaupun tinggal beberapa menit saja kebersamaan kita di Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini. Informasi selanjutnya ini mengenai Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI Sumatera Selatan yang mendesak pemerintah untuk segera menindaklanjuti temuan beras oplosan yang belakangan ini mencuat ke publik. Temuan tersebut awalnya diungkap pihak kepolisian dan diduga beras oplosan sudah tersebar luas di pasaran. Ketua YLKI Sumsel RM Taufik Husni menyebut praktek curang seperti ini bukan hanya merugikan konsumen, tapi juga termasuk pelanggaran hukum yang sangat serius. Ia bahkan menilai kejahatan ini menyangkut kebutuhan pokok masyarakat banyak sehingga penindakannya tidak bisa ditunda. Menurutnya, pendengar, kecurangan yang dilakukan dalam perdagangan beras ini bukan hanya sebatas pengoplosan antara beras kualitas rendah dan tinggi, tapi juga ada indikasi kuat pengurangan volume dalam kemasan beras premium yang beredar di pasar retail. YLKI sendiri, menurut Taufik, menerima sejumlah laporan dari konsumen yang curiga dengan berat bersih beras dalam kemasan premium. Ketika dilakukan penelusuran ke lapangan, beras yang dimaksud mendadak menghilang dari rak penjualan. Taufik menambahkan bahwa pengurangan berat bersih dalam kemasan bukanlah keteledoran teknis biasa yang menduga kuat bahwa praktek ini sudah dilakukan secara sistematis oleh perusahaan yang memproduksinya. Apalagi menurutnya, setiap beras kemasan yang keluar dari pabrik pasti melewati proses quality control atau QC dan penimbangan yang ketat. YLKI mencatat ada 3 modus curang yang umum ditemukan dalam bisnis beras, yakni mengurangi berat bersih, memalsukan label dari beras medium menjadi premium, serta menjual beras di atas harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan pemerintah. Taufik pun mendesak pemerintah daerah, khususnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk bertindak cepat dan tegas. Ia menegaskan YLKI siap memberikan pendampingan hukum apabila kasus ini masuk ke ranah pengadilan. Kasus ini menjadi tamparan keras bagi dunia perdagangan pangan Indonesia yang seharusnya mengutamakan kejujuran dan keberpihakan pada konsumen. Di tengah harga bahan pokok yang kian tidak menentu, kecurangan seperti ini jelas tidak bisa ditoleransi. Baik pendengar, kami masih terus hadir untuk Anda ya. Masih dalam rangkaian Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini, dan tentunya kami masih memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung ya di Halo RRI ini. Langsung saja melalui line telepon di 0711369977. Anda yang ingin memberikan informasi seputar layanan publik ya, bisa bergabung dalam Halo RRI yang kami hadirkan setiap hari Senin dan juga Jumat pukul 9 hingga ke pukul 10. Baik, selanjutnya ke informasi terakhir di Halo RRI ini mengenai kantor wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan melalui bidang penyelenggaraan haji dan umroh PHU yang menggelar evaluasi penyelenggaraan haji tingkat provinsi Sumatera Selatan tahun 1446 Hijriah atau 2025 di Hotel Horizon Lampung pada 14 hingga 16 Juli 2025. Kepala Bidang PHU Arkan Nur Wahidin menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang berperan menyukseskan penyelenggaraan haji tahun ini, mulai dari PPIH, Embarkasi, Debarkasi Palembang, Kemenak, Kabupaten Kota, hingga stakeholder perhajian lainnya. Ia menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai ajang refleksi dan pencarian solusi atas kekurangan yang masih ditemukan di lapangan.
Ketua Panitia Haji Muammar menyebut kegiatan ini diikuti oleh 70 peserta, terdiri dari Kaken Kemenak dan Kasih PHU Kabupaten Kota Sesumsel, pengelola keuangan haji, serta unsur bidang PHU Kanwil Kemenak Sumsel. Materi evaluasi ini meliputi penyelenggaraan haji di embarkasi-embarkasi, kebijakan teknis visa dan paspor, serta penyiapan petugas Karom, kloter dan juga petugas haji daerah. Narasumber berasal dari praktisi haji dan pejabat Kemenak Sumsel. Ya, mendengar informasi ini mengakhiri kebersamaan Esi ya, menemani Anda dalam Halo RRI untuk hari ini di hari Senin 21 Juli 2025. Terima kasih untuk atensi dan juga minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami dalam rangkaian acara kami selanjutnya. Di Palembang siang ini nanti pendengar akan ditemani rekan Dela Wawi. Esi pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.